Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita percaya kita ada di sini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melalui pujian dan penyembahan kita. Kita akan naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh Tuhan hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik terhadap kami ya Bapa. Engkau menjaga kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, punya Allah seperti Engkau. Haleluya Yesus. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mulai dengan ibadah kami Tuhan. Karena kami Tuhan, Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu ya Bapa. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kau bertata Tuhan, Roh-Mu hadir di tempat ini ya Bapa. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari pagi hari ini Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita semua katakan amin. Haleluya. Percaya ya kalau Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Dia mengasihi kita tanpa memandang siapa kita, tanpa memandang apa yang kita lakukan. Amin. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat mulut kita, menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, berikan sorek-sorek buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Tangga satu pujian. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
selama-lamanya. Amin. Bukan untuk saat ini, besok, atau lusa, tapi selama-lamanya kasih setia Tuhan besar buat hidup kita. Amin. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan
dengar kalau Tuhan berbunyi. Amin. Itu tanda panggilan kudus. Hari Senin ada doa, jangan lupa datang. Amin. Kita kasih satu pujian lagi buat Tuhan kita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi. Sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Amin. Malaikat Tuhan lagi tiup trompet. Amin. Silakan duduk kembali. Menandakan tahun depan adalah tahun baru. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya aja lihat jemaat Tuhan di sini tuh luar biasa loh. Ini 17 tahun semua. Apalagi Tuhan kita ya. Dia senang loh lihat kita di sini. Benar. Saya lagi berimajinasi tentara Tuhan di atas tuh lagi tiup trompet gitu ya. Amin ya. Haleluya. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran dari firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami ya Bapa. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
besar Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, dengan kerendahan hati kami datang kepada Bapa. Inilah saatnya, inilah waktunya Engkau berbicara Tuhan, Engkau berfirman kepada kami. Bapa, kami merindukan mendengar suara-Mu. Kami merindukan mendengar firman-Mu Tuhan, sebagai bekal dalam kehidupan kami, sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Bapa, untuk itu urapilah hamba-Mu, pakailah buah lidah hamba-Mu jadi saluran berkat-Mu. Biarlah semua yang hadir di sini Tuhan boleh menerima firman-Mu Tuhan dan melakukannya. Biarlah kiranya Engkau berbicara Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah lama saya tidak menyampaikan firman Tuhan. Jadi agak canggung juga. Pemerintah tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita ya untuk menjaga 3M ya. Pakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan ya. Terus diingatkan terus supaya masyarakat Indonesia itu waspada ya, waspada akan virus COVID-19 ini. Nah, firman Tuhan pun demikian ya. Firman Tuhan itu senantiasa mengingatkan kita terus menerus gitu loh. Ya, jadi kalau sampai kita tidak mendengarkan firman Tuhan, jadi takutnya lupa gitu ya. Minggu kemarin saya tidak datang ke ibadah ya, karena saya bilang sama anak saya Amos, kok kamu nggak ke gereja-gereja? Di gereja udah buka. Gereja kamu udah buka belum? Udah buka. Tapi kenapa kamu nggak ke gereja? Habis gimana? Nggak boleh bawa baby, nggak boleh bawa anak kecil. Kalau ditinggal, susternya baru. Ya udah deh, Pak yang jaga deh, ngalah deh. Jadi saya nggak ke gereja, ngalah. Ya, biar dia ke gereja. Malamnya dia kondangan juga. Jadi mau nggak mau apa kakak ngejumel tuh di mobil sembari jagain cucu. Ya dia masuk kondangan. Ya itulah. Ya, jadi dengan adanya wabah COVID-19 ini, maka kita akhirnya lupa diri gitu loh. Lupa diri sehingga seolah-olah kita nggak tahu lagi apa sih tujuan Tuhan memanggil kita. Apa sih tujuan Tuhan menjadikan kita orang Kristen? Karena udah lama nggak ibadah, nggak lama datang ke gereja, nggak dengar lagi firman Tuhan, ya. Syukur-syukur yang masih bisa mengikuti Zoom doa gitu kan, atau ibadah temanggil minggu ya, KW, syukur-syukur gitu loh, masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi bagaimana yang tidak lagi mengikuti Zoom, ya? Udah tidak lagi mendengarkan seruan firman Tuhan untuk waspada, sehingga kita kehilangan arah, nggak tahu lagi arah tujuan untuk apa Tuhan memanggil saya. Ya, kalau kita lihat di benua Eropa sana, mereka sudah nggak tahu lagi apa tujuan Tuhan memanggil mereka. Ya, sehingga ke gereja nggak ke gereja gue makmur, ya. Ke gereja gak ke gereja gue dapat makan. Jadi nggak dipentingkan lagi, dengar seruan firman Tuhan itu udah nggak penting lagi gitu. Ya, nah untuk itu kita firman Tuhan pada pagi hari ini kembali ya mengingatkan kita apa sih tujuan Tuhan menjadikan kita orang Kristen? Apa tujuan Tuhan memanggil kita, memilih kita? Ya, Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi sekali lagi ya, supaya kita nggak kehilangan arah ya, supaya kita tahu tujuan kita, kenapa kita dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita ya. Kita dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus itu merupakan contoh, ya, merupakan patron. Ya, jadi kalau di konveksi itu
Ya, kalau orang mau bikin baju yang luskinan itu kain tinggal ditumpukin, kasih patron di atasnya berupa apa biasanya tuh papan gitu ya, triplek. Ah, tinggal gunting ikutin patron jadilah ya, ukuran L, ukuran M gitu ya. Nah, tergantung patronnya. Nah, Yesus itu patron ya, jadi model yang harus kita ikuti gitu. Nah, kita kembali ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semua, mereka ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kenapa kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Karena manusia itu udah gak segambar lagi dengan Allah. Ya. Manusia sudah tidak serupa lagi dengan Allah. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 5 ayat 1, 2, dan 3. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ya, jadi dia serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya dan memberi nama Set kepadanya. Jadi anaknya Adam nggak serupa lagi dengan Allah, ya, tapi serupa dengan si Adam, gitu loh. Nah, jadi kita ini semua ini ya, manusia yang ada di dunia ini itu nggak segambar lagi dengan Allah, nggak serupa lagi dengan Allah, ya, tetapi segambar dengan si Adam. Dan kita lihat kalau kita ini segambar dengan Adam, siapa si Adam itu? Ya, kenapa kita jadi sama dengan si Adam? Ya, kita lihat ya. Apa si Adam yang lakukan perbuat sehingga si Adam yang tadinya serupa dengan Allah tidak lagi segambar dengan Allah. Kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 2. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan seterusnya ya, sampai akhirnya kita lihat di sini ya, di dalam ayatnya yang ke-8 ya, pasal 3 ayat yang ke-7 ya, pasal 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sini, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Ya, sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Jadi Adam itu ya, yang merupakan patron kita ya. Jadi patron kita itu patronnya Adam gitu ya. Dan keturunan kita ini, keturunan Adam itu sama si Adam semua. Ternyata Adam itu nggak berani ketemu Tuhan, ya, tidak berani ketemu Tuhan, gitu loh. Ya, posisi Adam nggak berani ketemu Tuhan. Jadi waktu Tuhan datang di dalam taman Eden, ya,
Dia bilang ketika aku mendengar bunyi langkah Tuhan gitu. Dia bersembunyi. Dia mengambil daun-daunan, ya, dia membuat cawat untuk menutupi auratnya. Dan dia takut ketemu Tuhan. Nggak berani ketemu Tuhan. Ya. Dan akhirnya setelah dia ketahuan, ya, setelah dia mengaku bahwa dia sudah makan buah yang Tuhan larang itu, ya, maka Tuhan menghukum, ya, manusia itu dengan berbagai-bagai masalah, ya. Di antaranya manusia itu harus mati, ya, dia harus bekerja keras untuk mendapat makanan, ya, dan sebagainya. Nah, pada titik poinnya itu manusia itu harus keluar, ya. Manusia itu harus keluar dari Taman Eden. Kita lihat di dalam pasal yang ketiga ini, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, jadi Adam ini, ya, nggak boleh lagi ada di Taman Eden. Dia harus keluar, ya, diusir dan harus keluar dari Taman Eden. Nah, jadi kita yang keturunan Adam, ya, sepatrun segambar dengan si Adam ini, ya, kita ini posisinya sama, ya, semua manusia itu sama, berdosa dan tidak boleh ada di dalam Taman Eden. Yang jadi pertanyaan, Taman Eden itu apa sih sekarang kira-kira gitu, ya, gitu loh. Nah, tadi kita baca, ya, bahwa Taman Eden itu adalah tempat di mana Tuhan ada. Ya, sebab dikatakan ketika aku mendengar bunyi langkah Tuhan gitu, ya, yang sedang berjalan di Taman Eden itu, ya, maka aku bersembunyi. Jadi Taman Eden itu berbicara tentang tempat di mana Tuhan ada. Taman Eden itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Ya, Taman Eden itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Jadi sejak manusia berbuat dosa, manusia itu jauh dari hadirat Tuhan. Nggak kenal lagi yang namanya hadirat Tuhan. Bahkan manusia itu berusaha menutupi kesalahannya, menutupi dosanya dengan daun-daun. Ya, dia tutupi auratnya dengan daun-daun yang kita tahu bahwa daun-daun itu adalah gampang lapuk, ya, gampang rusak, ya. Jadi manusia yang berdosa ini untuk menutupi kesalahannya, maka manusia itu berusaha dengan usahanya sendiri yang nggak ada artinya, yang sia-sia, ya, sehingga banyak pengajaran-pengajaran, ya, untuk menebus dosa, menebus kesalahan, maka diajarkanlah harus beramal, gitu. Jadi nanti dosanya itu bisa ditutup dengan amal, dengan sedekah dan sebagainya, gitu, ya. Itu semuanya Tuhan bilang segala kebaikan kita, ya, itu seperti kain lara, ya, seperti kain lapuk yang nggak ada gunanya, ya, seperti daun-daun yang Adam pakai untuk menutupi auratnya, yang nggak ada gunanya, gitu loh, ya. Jadi untuk itulah, ya, maka Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kenapa, ya, manusia itu begitu spesial di mata Tuhan, gitu. Waktu Lucifer, ya, bikin dosa, Lucifer berbuat dosa, Tuhan nggak siapkan penebusan, Tuhan nggak siapkan jalan pengampunan. Lucifer waktu dia bikin dosa, Tuhan buang, ya. Firman Tuhan katakan ke bumi, ya, dilemparkan itu, ya, ke bumi dilemparkan.
Tapi waktu manusia bikin dosa, ya, Tuhan harus turun dari surga. Dia datang ke dunia dan Yesus katakan, aku datang bukan mencari orang benar, aku mencari orang berdosa. Jadi manusia begitu istimewa. Jadi manusia yang berdosa itu begitu istimewa sampai Tuhan harus turun ke dunia cari orang berdosa. Kenapa manusia begitu spesial? Ya, kita kembali lagi. Karena manusia pada waktu diciptakan dia serupa, segambar dengan Allah. Ya, satu DNA, ya, satu jenis, ya, satu patron. Ya, jadi Allah patronnya itu Adam gitu loh. Nah, setelah Adam berbuat dosa, dia udah nggak segambar lagi. Ya. Nah, jadi begitu spesial bagi Allah karena Allah, ya, Allah itu bisa berkomunikasi hanya kepada manusia. Ya. Coba deh, kita hanya bisa berkomunikasi sesama manusia gitu loh. Ya, sulit bagi kita berkomunikasi kepada hewan. Ya. Tapi sesama manusia kita bisa berkomunikasi. Dan kepada keturunan kita, ya, saya punya cucu itu kayaknya kita itu lebih peduli, ya, dibanding cucu tetangga gitu kan. Kita lebih peduli kepada anak kita dibanding anak tetangga gitu kan. Nah, Allah itu begitu sekarang segambar, serupa, ya. Jadi dia peduli. Malaikat di surga, ya, itu nggak serupa dengan Allah. Malaikat nggak segambar dengan Allah. Makanya waktu malaikat bikin dosa dibuang gitu loh. Jadi kenapa manusia ketika bikin dosa Tuhan turun cari manusia? Karena manusia segambar dengan Allah. Nah, itulah sebabnya, ya, saudara semua dan saya dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan supaya kita kembali segambar dengan Allah. Amin. Kembali serupa dengan Allah. Gitu loh. Dan ini penting, ya. Ini penting gitu. Karena kalau kita nggak serupa dengan Allah, kita nggak segambar dengan Allah, ya, kita nggak bisa ada di hadirat Allah. Nggak bisa ada di Taman Eden. Taman Eden itu berbicara hadirat Allah. Ya, jadi sekarang, ya, kan yang kita rindukan apa sih waktu datang ke gereja? Apa rindukan gedungnya? Waktu kita datang ke gereja yang kita rindukan apa? Kita rindukan hadirat Tuhan. Kita rindukan kehadiran Tuhan. Jadi Taman Eden itu berbicara kehadiran Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau kita nggak segambar dengan Tuhan, kita nggak bisa ada di hadirat Tuhan. Itulah sebabnya Yesus datang supaya kita jadi serupa kembali, segambar kembali dengan Tuhan. Jadi penting sekali makanya firman Tuhan diingatkan, ya, seperti kayak saya katakan, ya, pemerintah terus menggencarkan, ya, untuk menjaga kondisi, ya, dan sebagainya. Firman Tuhan itu penting diingatkan terus kepada anak-anak Tuhan karena selama pandemi ini banyak yang sudah nggak mendengar lagi firman Tuhan. Jadi lupa gua hadir ke gereja untuk apa gitu loh. Ya, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita dipanggil, tidak dipilih supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya kita bisa ada di hadirat Allah. Kita datang kemari untuk mencari hadirat Allah. Yang kita rindukan, tadi kita lagu, satu hal yang kurindukan, ya, berada dekat Tuhan. Ya, ada di hadirat Tuhan. Itu yang kita rindukan. Nah, jadi sekali lagi, ya, itu tujuan kita. Nah, sekarang bagaimana sih prosesnya gitu loh. Bagaimana sih caranya? Ya. Firman Tuhan kasih tahu. Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah perkataan Allah.
Ya, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan dikatakan firman itu sudah menjadi manusia. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi inilah patron kita. Inilah model kita. Makanya dia datang ke dunia supaya manusia lihat, ya. Yesus itu kehidupannya kayak apa gitu loh. Kelakuannya Yesus kayak apa. Ya, itulah yang harus kita contoh, itulah yang harus kita ikuti. Nah, untuk kita bisa mengikuti contoh itu, model itu, ya, maka di dalam ayatnya yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi supaya kita seru gambar dengan anaknya, ya, kita harus terima dia, ya, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Apakah semua sudah terima Tuhan? Pasti sudah semua terima Tuhan, ya. Kita menerima dia. Nah, orang-orang yang menerimanya katanya diberinya kuasa, ya, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi pada mulanya kan kita kira-kira kita bisa nggak ya segambar dengan Yesus gitu? Kira-kira kita bisa nggak ya sama dengan Yesus? Jangan takut, ya. Waktu kita terima Tuhan, Dia memberi kita kuasa, ya, supaya kita menjadi anak Allah. Orang Inggris bilang, ya, like the son, like father, ya. Anak itu seperti bapaknya, ya kan? Jadi kita harus jadi anaknya dulu supaya kita bisa seperti bapak. Kita harus jadi anaknya dulu. Terima dia, ya, terima dia, dan dia akan memberi kita kuasa, ya. Dan barang siapa yang menerima kuasa, ya, barang siapa yang diberinya kuasa di dalam Kisah Para Rasul, ya, bahwa Tuhan itu memberikan kita kuasa, ya, supaya engkau menjadi saksiku, ya, di Yudea, Galilea, dan sampai ke ujung bumi. Kuasa apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan kepada kita yaitu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang nanti memampukan kita, ya, untuk kita bisa menjadi segambar serupa dengan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan bekerja, ya, di dalam diri kita mengubah, ya, mengubah kita segalanya sehingga kita, ya, yang tadinya berdosa itu, ya, menjadi tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Tuhan berjanji, ya, waktu kita terima Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus, ya. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, ya, roh yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, ya, roh yang lemah lembut, ya, yang mau tunduk kepada Tuhan. Dan ini Tuhan janji. Intinya, sudahkah kita terima Roh Kudus ketika kita percaya? Gitu. Sudahkah kita terima Roh Kudus ketika kita terima Tuhan? Intinya di situ. Ya. Kalau kita belum menerima baptisan Roh Kudus, ya, belum terima kuasa Roh Kudus, minta. Ya. Minta. Tuhan katanya orang jahat aja tahu, ya, memberikan yang baik, apa yang baik buat anaknya. Apalagi Bapa di surga, Dia akan memberikan Roh Kudusnya buat kita semua. Ya, waktu kita mintanya. Karena inilah yang akan mengubah hati kita yang berdosa itu menjadi bersih. Itu pekerjaan daripada Roh Kudus.
Kita nggak bisa membersihkan hati kita sendiri, nggak bisa membersihkan diri kita sendiri. Ya, tadi saya sudah katakan, ya, nggak bisa membersihkan hati ini, menghapus dosa ini dengan amal perbuatan kita, dengan kebaikan kita. Ya, itu akan membuat kita jadi sombong nanti. Ya, tapi yang membersihkan ini adalah kita terima Tuhan dan Roh Kudus bekerja, ya, di hati kita, bahwa kita ini layak gitu loh. Kita layak ada di hadirat Tuhan, ya. Jadi dengan kita yakin gitu ya, ada keyakinan bahwa kita ini sudah diampuni, nggak ada lagi dosa, sehingga kita layak di hadirat Tuhan, sehingga kita berani untuk menghadap hadirat Tuhan, ya. Dan waktu kita menyembah Dia dan kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Kita akan lihat di sini. Di dalam Titus pasal 3. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Dia menyelamatkan kita bukan perbuatan baik kita, bukan amal dan perbuatan baik kita, tapi oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang nanti membaharui kita, bekerja. Ya, makanya firman Tuhan katakan, apakah kamu sudah menerima baptisan Roh Kudus ketika kamu percaya? Udah, baptisan itu baptisan air gitu. Ya, Yohanes katakan, Dia yang datang kemudian daripadaku, ya, membuka tali kasutnya aku tidak layak. Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus yang akan membaptis kita dengan Roh. Waktu Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, ya, itu kita akan benar-benar merasakan hidup kita beda. Beda. Benar-benar beda. Ya. Itu pengalaman yang luar biasa. Itu yang membuat hidup kita itu menjadi dua cerita. Sekali lagi saya katakan, orang Kristen harus punya hidup dua cerita. Satu cerita yaitu sebelum dia bertobat. Ngomong kotor, ngomong jorok, ya. Pokoknya otaknya ngeres katanya, ya. Victor, pikiran kotor dan sebagainya. Pokoknya kehidupannya, kelakuannya nggak benar. Tetapi setelah dia bertobat, terima Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa, ikut pelayanan. Ya, itu yang saya rasakan. Ya, ketika saya terima baptisan Roh Kudus, itu kalau nggak berdoa rasanya ada yang kurang. Kalau nggak ke gereja rasanya ada yang kurang. Saya harus ke gereja. Dan ternyata bukan sampai di situ. Kerinduan untuk melayani. Kerinduan untuk melayani. Saya datang kepada Tante Alen, Ibu Gembala. Saya mau melayani Tuhan. Kamu mau apa? Ngajar guru sekolah minggu, baru bertobat, belum ngerti firman Tuhan. Mau jadi sekolah minggu, nggak bisa. Ya udah dah, kalau mau gini aja dah. Itu kan kalau mau buka kelas, ya bangku-bangku di gudang, kamu keluarin, udah seminggu itu dilapin. Bangku-bangku saya siapin, tiap kelas saya siapin bangku-bangku saya lapin. Dan itu rutin saya lakukan. Senang rasanya melayani Tuhan. Kelihatannya hina, tapi di hadapan Tuhan mulia. Itu yang mendorong saya. Dan lama-kelamaan, ya, ada guru yang nggak bisa hadir, ya Tuhan percayakan. Leongsan, nama saya panggilnya Leongsan. Kamu gantiin Pak itu ya, Yohanes Kaligis. Dia nggak bisa hadir, ada halangan. Wah, deg-degan ya, deg-degan. Ya, ini bukunya, belajar. Jadi kalau saya bisa seperti ini, ya, itu dia proses Tuhan. Ya, Tuhan pakai. Jadi sekali lagi, ya, alami apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu percaya. Ini penting karena inilah yang akan merubah hidup kita, sehingga jalan hidup kita itu ada dua cerita gitu loh. Cerita yang berbeda. Ya, jadi orang Kristen harus punya kehidupan dua cerita yang berbeda. Sebelum bertobat dan setelah bertobat.
harus punya itu. Ya. Kalau kita nggak punya cerita yang berbeda, ceritanya masih sama, aku masih seperti yang dulu mabuk-mabukan. Ya. Itu bukan orang Kristen KTP. Ya, banyak orang Kristen KTP, aku masih seperti yang dulu. Ya. Jadi harus punya cerita yang berbeda. Nah, kita akan lihat kembali Efesus pasal 3, ya. Efesus pasal 3. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Kita tahu ya tadi bahwa si Adam dan Hawa itu harus keluar ya dari Taman Eden, ya, harus keluar dari hadirat Allah. Nah, firman Tuhan katakan ya di dalam Yesus, ya, di dalam Yesus, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Jadi Yesus bilang, akulah jalan, ya, akulah kebenaran, ya, akulah kehidupan. Seorang pun ya tidak bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesus itu adalah akses jalan masuk kepada Allah. Jadi kita itu jalan ke Taman Eden katanya kan tadi ditutup sama kerub ya sama malaikat yang dengan pedang yang bernyala-nyala sehingga nggak bisa manusia itu masuk ke Taman Eden. Tetapi Yesus ya memberikan kepada kita akses jalan masuk ke Taman Eden itu, yaitu kehadirat Allah itu. Ya, jadi sekali lagi betapa beruntungnya ya kita udah dipilih Tuhan nih. Ya. Betapa beruntungnya kita dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk kita menjadi serupa dengan Allah sehingga kita beroleh jalan masuk ke Taman Eden itu, ke hadirat Allah itu. Jadi kalau kita udah tahu ya bahwa Yesus itu udah jalan, kita tahu jalannya ke situ gitu loh. Kenapa kita masih diam di tempat gitu? Ya. Kenapa kita nggak mau naik level ya? Kenapa kerohanian kita masih mau seperti kanak-kanak, nggak mau bertumbuh? Ya, jadi sekali lagi penting bagi kita ya bahwa kerohanian kita itu harus bertumbuh. Ya seperti saya katakan tadi, ketika saya bertobat ya, saya nggak apalagi menyampaikan firman Tuhan di kelas sekolah nggak bisa apa-apa. Ya, suruh bersih-bersih aja. Ya, bersih-bersih gereja. Nggak bisa apa-apa. Dan itu harus mengalami pertumbuhan. Ya, kerohanian kita harus mengalami pertumbuhan, gitu loh. Jangan diam di tempat. Ruginya apa? Kita udah dipilih Tuhan. Bandingkan coba orang lain yang belum kenal Yesus. Hah? Boro-boro dia bisa ada di hadirat Tuhan. Nggak bisa. Kita udah kasih jalan masuk loh. Ada akses jalan masuk kepada Allah, ke hadirat Tuhan. Kenapa kita nggak lakukan? Ya, jadi penting sekali. Ya, kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang ke-1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiranmu, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan di sini. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Coba bayangkan, ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus ya di dalam itu menempatkan kita, ya. Kita ini didamaikan dengan Allah,
ya, yang tadi kita tahu si Adam itu kan takut ketemu Tuhan kan, ngumpet dia bersembunyi gitu loh. Kayak orang musuhan gitu loh. Kalau musuhan kan nggak mau ketemu ya kan? Orang musuhan biasanya kan nggak mau ketemu gitu loh. Wah begitu lihat, menyimpang dia, nggak mau ketemu gitu. Ya. Nah, Adam begitu. Tapi ini kita sudah diperdamaikan dengan Yesus dan dikatakan bahwa kita ini Tuhan jadikan kita ini kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Jadi di hadapan Allah itu, ya kita nggak lagi segambar dengan Adam yang berdosa itu loh. Kita dikatakan nggak apa, kita ini sudah menjadi kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Jadi kita layak gitu loh. Layak ada di hadirat Tuhan. Layak ada di Taman Eden itu. Di hadirat Tuhan itu. Kita layak. Bukan karena perbuatan baik kita gitu, ya kan? Tapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang memperbaharui hati kita. Jadi sekali lagi, ya, betapa ruginya, ya, kalau kita nggak pergunakan ini, ya. Dari mana kita yakin gitu loh, bahwa saya ini orang benar? Dari mana kita yakin kalau kita mati masuk surga? Kan orang Kristen katakan sok tahu gitu ya, sok sombong. Kalau mati pasti masuk surga. Dari mana? Ya. Waktu kita ada di hadirat Tuhan. Waktu kita di hadirat Tuhan, kita rasakan Roh Kudus bekerja, kita rasakan Tuhan hadir. Ya, kita menyembah Tuhan. Di situ kita layak. Ya, di situ firman Tuhan katakan kita kudus, tak bercacat, tak bercela. Karena apa? Kita layak ada di hadirat Tuhan. Ini penting bagi orang Kristen, ya, untuk selalu ada di Taman Eden. Ya, untuk selalu ada. Dan itu kalau kita udah rasakan hadirat Tuhan itu, ya, setelah kita mengalami baptisan Roh Kudus, kita merasakan hadirat Tuhan, itu akan membuat kita ketagihan. Karena enak. Hati kita tuh, hatiku tenang berada dekatmu, ya. Puji-pujian itu menunjukkan, ya, betapa kerinduan, ya. Kerinduan itu dekat Allah itu luar biasa. Ya. Bertiru sarindu sungaimu, hatiku, jiwaku rindu. Jadi kita tuh akan selalu rindu mau dekat Tuhan. Karena memang itu adalah tempat yang paling enak. Tempat yang paling nyaman. Karena kita gak rasa salah. Hati kita gak menuduh bahwa lu orang berdosa ya, lu pencuri, lu maling ya, lu pikiran lu kotor ya dan sebagainya. Nggak ada tertuduh gitu. Ya, kita merasa bahwa benar-benar kita sudah diampuni waktu kita ada di hadirat Tuhan. Nah, ini penting. Kita lihat di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kaliknya itu penciptanya. Jadi kita terus-menerus diperbaharui sampai itu kita menurut gambar kaliknya. Nah, untuk kita terus-menerus diperbaharui, ya, kita harus terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kita harus terus merasakan hadirat Tuhan. Itu waktu kita ada di hadirat Tuhan, kita rasa ya, itu mengalami pemulihan yang luar biasa. Itu terus-menerus kita harus lakukan. Terus-menerus kita lakukan. Cari hadirat Tuhan. Ya. Tuhan itu, ya, nggak bisa menyembah dirinya sendiri. Semua dia bisa lakukan. Semua dia bisa bikin. Tapi dia nggak bisa memuji dan menyembah dirinya sendiri. Dia perlu manusia, ya, untuk memuji dan menyembah dia. Jadi waktu kita memuji dan menyembah dia, dia hadir, dia senang. Apa yang membuat manusia datang kumpul? Karena ada kesenangan di situ. Ya kan? Ada kesenangan itu. Coba, ada ya di sini yang sedih waktu dipuji? Senang kan dipuji? Ya. Nah, yang membuat Tuhan hadir waktu kita memuji dan menyembah Tuhan.
Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita karena lagi nyanyi lagu, ya, menyenangkanmu, senangkanmu, ya, hanya itu kerinduanku. Jadi tujuan hidup kita menyenangkan Tuhan. Kalau kita memang tujuan hidup kita menyenangkan Tuhan, puji Dia, sembah Dia. Karena itu yang menyenangkan Tuhan, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, itu yang menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan pasti hadir. Karena dikatakan Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, di dalam roh dan kebenaran, Tuhan hadir dan Tuhan tidak benar-benar merasakan, ya, hadirat Tuhan. Itulah Taman Eden, ya, itulah hadirat Tuhan, ya, di mana Tuhan ada. Dan itu kita sudah beroleh akses jalan masuk ke situ, ya. Yesus lewat Roh Kudus-Nya, ya, sudah membasuh kita, membersihkan kita, menguduskan kita, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya, ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan pada kita, ya, sekali lagi jangan kendor, ya. Jaga kondisi iman, ya, jaga kondisi iman, ya, cari terus hadirat Tuhan, ya. Kalau belum terima baptisan Roh Kudus, minta baptisan Roh Kudus. Kalau sudah terima baptisan Roh Kudus, jangan kendor, cari terus hadirat Tuhan. Karena disitulah, ya, disitulah letak kekuatan kita. Itu yang menjaga kondisi iman kita, gitu loh. Ya, waktu kita ada di hadirat Tuhan. Dan ini adalah akan membuat kita benar-benar nikmat, ya. Suatu kenikmatan, suatu kesenangan kalau kita bisa melakukan ini, ya, selalu ada di hadirat Tuhan. Baik, demikianlah firman Tuhan, tidak saya panjangkan lagi. Saya serahkan kepada BL yang akan memimpin selanjutnya. Kita satukan hati kita untuk berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Kami mau tetap setia di dalam Engkau, mendengar setiap panggilan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu, kiranya pemeliharaan-Mu untuk keluarga Om Samuel, anak-anak dan mantu dan cucunya Tuhan. Berikan kesehatan terus kepada Om Samuel Bapa. Tambahkan hikmat dan marifat daripada Allah. Kami percaya Tuhan, terbukti Engkau memelihara sampai sekarang karena kesetiaannya Tuhan untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan sekarang Bapa, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau melalui persembahan kami, dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya persilakan dari yang depan ya, memberikan persembahan. Kita akan satu pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bersorak-sorai, bersorak
saudara sekalian, saya silakan duduk. Kita akan membacakan pengumuman seputar Gereja Raja Wali. Info sepekan. Jangan lupa pagi hari ini ada sekolah minggu untuk anak-anak di rumah melalui Zoom. Nanti sama Kak Suri dan Kak Yanti Siregar beserta guru-guru lainnya ya. Nah, besok nih ada doa. Jangan nggak gabung melalui Zoom ibu-ibu. Melalui Zoom. Kita susah loh membangun Zoom dari awal. Pasti kita semua di sini tahu ya, sempat vakum. Dan Ibu Gembala melalui Zoom kita semua kan agak gaptek ya. Saya juga gaptek gitu kan ya. Dari nggak biasa menjadi terbiasa memakai Zoom. Bayangkan ya, doa hari Senin ya, pertama kali nyanyi sendirian. Nggak ada musik, ya kan? Waduh, itu buat kami pelayan-pelayan Tuhan suatu suatu kebijakan baru gitu ya. Untuk menutupi suara fals kita kan musik gitu ya melalui Zoom. Tapi karena kerinduan kami untuk melayani Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, lama-lama kami terbiasa ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, melalui Zoom juga hadirat Tuhan bisa dirasakan. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat itu dipulihkan loh, diberikan kemenangan ya. Amin ya. Jadi saya undang semua untuk ikut doa melalui Zoom. Hari Rabu, KW. Nah ini juga sama ya. Ya itulah karena kita bisa karena jadi biasa gitu kan. Bisa karena terbiasa ya. Nggak kalah seru, tetap rame, bener deh. Sampai saking ramenya tuh nggak kedengeran nih suara siapa gitu kan ya. Apalagi suara saya gitu kan ya. Jadi rame banget deh. Walaupun 8 orang udah kayak 12-20 orang kali ya. Benar, tuh 12. Nah, 13 ibu-ibu ya. Jadi tetap hadir di doa di KW, di doa Zoom itu kami benar-benar ya. Karena apa? Karena kami mendapatkan sesuatu. Jadi kami mau membagikan. Bukan hanya kekosongan, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, ya. KW nih hadir ya. Jangan lupa ya. Terus KKA dikoordinir PKS masing-masing melalui Zoom. Nah, untuk ini kalau Bapak Ibu tidak hadir pada pagi hari ini dikarenakan kapasitas, boleh untuk mentransfer ke rekening gereja 5890 134 701 untuk persembahannya atas nama GSJA Batutus Raja Wali. Berdoa terus buat Natal kita pada tanggal 19 Desember. Semoga tidak ada lockdown ya. Lockdown, karena saya dengarnya tanggal 24 akan di lockdown. Puji Tuhan ini tanggal 19 Desember ya. Jadi kita berdoa terus supaya kita bisa offside Natalan. Karena tahun kemarin kita tidak Natalan ya kan? Natalan kan setahun sekali ya untuk merayakan kelahiran Tuhan kita. Kapasitasnya hanya 100 orang. Jadi mungkin ini mendaftar ya Pak Jito, nanti link akan dibagikan. Kalau tidak ada handphone, seminggu sebelumnya boleh secara manual. Saya bicara seperti ini, saya juga nggak tahu nih ya Pak Jito gitu ya, secara manual ya. Nanti kalau memang ini dibantu pendataannya ya, kalau tidak ada handphone. Tapi ya kalau bisa melalui handphone biar datanya masuk gitu ya. Dengan tema Ebenezer dan Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita. Terus berdoa ya, terus bersama amplop Natal. Kita tahu ya tidak ada yang mustahil. Dana-dana Natal sudah ada yang terkumpul, ada basar Natal di bawah di lantai 1. Setiap minggu. Pemasukan sampai saat ini 3.177.000 dengan anggaran 15 juta, kekurangannya 11.823. Tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan bagi berdiri, kita angkat satu pujian. El Shaddai. Sa
semua. Haleluya. Kami mengucap syukur atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dimulai dari awal sampai selesai ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh berbicara di dalam doa kami kepada Tuhan. Kami juga diizinkan Tuhan untuk boleh memuji dan menyembah Engkau. Bahkan terlebih kami boleh mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu pada hari ini. Kami umat-Mu yang telah berkumpul di tempat ini mengucap syukur sebab Engkau Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau yang peduli dengan kami. Kami percaya bahwa setiap kami telah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa buat seluruh para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian di pagi hari ini. Kami percaya di atas setiap kami ada berkat terlebih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa sekiranya ada yang salah di hadapan Engkau sepanjang ibadah kami mohon ampun. Tetapi kalau ada hal-hal yang berkenan, seluruhnya kami serahkan kepadamu. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dalam kehidupan ini. Kami berdoa sepulang kami dari tempat ini, kami boleh Tuhan percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti berbicara dalam hati kami, mengajari kami, meneguhkan kami, sehingga kami semua boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh apa yang telah disampaikan di pengumuman, ibadah-ibadah di tengah minggu, bahkan juga rencana untuk Natal kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang dapat mengatur segalanya dengan baik. Hanya Engkau yang mampu Tuhan menolong setiap acara demi acara ibadah kami. Biarlah Engkau Tuhan yang mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Biarlah kami percaya bahwa Tuhan kami yang baik adalah Tuhan yang memelihara kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada atas umat-Mu pada pagi hari ini. Ketika kami pulang, Tuhan juga menyertai kami. Sepakat berdoa buat bangsa kami Indonesia. Cuaca curah hujan seperti ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kami antibodi. Kami juga percaya Engkau memberikan kami kesehatan. Karena Tuhanlah yang menjadi sukacita di dalam hati kami. Apa yang kami konsumsi Tuhan berkati, sehingga boleh menjadi kesehatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dewasa, anak-anak, orang tua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang melindungi kami di dalam nama Yesus. Darah Yesus menjagai kami, melindungi kami semua Tuhan, tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami pulang pada pagi hari ini, kami pulang dengan sukacita. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan dan Ibu Gembala menaikkan doa berkat. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan Selamat hari Minggu. Nyanyi yuk.